malenga de ulah utang banyak petambang. Sejaklah hidup tagaso sulit, coba bapiki kapalo sakit, cuba basawa abi we mecik dulung salego mani kining lapai. Ondeh makan di ondeh makan di ondeh makan di ondeh makan di tolonglah ambon. Lain nasib ado kabagu tuang bulih awak cubo baladang jaguang utuang kok rezeki lain kok ado bulih awak bisu jadi urang kayo. Ondeh makan di ondeh makan di ondeh makan di ondeh makan di tolonglah ambon. Ado kabagu tuang bulih awak cubo baladang jaguang utuang kok lain rezeki kok ado utuang awak bisu jadi urang kayo. Ondeh makan di ondeh makan di ondeh makan di ondeh makan di tolonglah ambon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, awak sampai kini masih bisa bersilaturahmi danlah tiba pula di studio Baso Nopuro dua orang tokoh dari masyarakat Nopuro. Mungkin dak siang lagi bagi sanak lagaloa kakak kita dari Thompson dengan Rangkayo Tamani. Rangkayo Raja Besar ya kelanya. Ambo tadi secara apa ya nama kau sebut ngajalan ya kadanya. Jadi dah lupa pula awak berselawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perjuangan beliau alhamdulillah awak sebagai umat muslim lah dibina akhlak dan moral yang luar biasa dan menjadi manusia yang cerdas, sehingga dengan kecerdasan dari manusia kini awak lah sampai pada zaman kemajuan teknologi. Contohnya awak bisa bersilaturahmi walaupun awak jauh di udara. Jadi pertama ambo sebelum buka acara di siko dengan para tokoh awakko, ambo mendoakan terlebih dahulu kepada sanak-sanak Lagaloa yang dalam grup Baso Nopuro dimanapun berada, baik di Kapuang maupun di Gatau,
supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala macam penyakit, diberi kesehatan dan dipermudah dalam segala urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan di akhirat nanti naknyo. Amin ya rabbil alamin. Dan juga dah lupa pula ambo mendoakan supaya sanak-sanak lagalo yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga, supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah naknyo. Karena dengan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah itu secara otomatis Allah akan menitiskan nantinya buah hati yang bermanfaat bagi orang banyak, berguna bagi nusa dan bangsa dan anak-anak yang soleh dan soleha. Karena tak bisa awak pungkiri, suatu saat awak lagalo pasti akan menempuh yang namanya alam barzah, yang bisa menyelamatkan sanak-sanak lagalo di akhirat nanti di alam barzah, yaitu doa dari anak yang soleh. Dan juga mendoakan bagi yang masih dalam kesendirian, mungkin bahtera rumah tangganya terhempas badai, berpisah di tengah jalan karena takdir, ambo juga mendoakan supaya cepat mendapat jodoh dan menuntun ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Nan bujangan janan perawan juga medetung danyo. Jadi langsung ambo mendoakan sanak-sanak lah, kalau lah banyak yang bergabung nanti ambo sapo di siku ada kakak kita dan tokoh-tokoh kita. Di siku awak tadi lah memutar lagu dari karya Andram yang dibawakan oleh Musta BJ tentang sawit. Kini kau coba bertanya dulu. Mungkin ada sambutan atau apa dari dikit untuk sanak lagalo dari kakak kita Kitabson. Awak silakan kepada kakak kita untuk dengar apa. Mungkin ada sebagian dari sanak-sanak yang tak kenal. Kalau tak kenal merasa tak akan buku. Kalau kamu ada buku tahu, karena beliau adalah tokoh nenek Muhammad dan dulu pernah memimpin sebuah nagari di Mosakai. Kapan anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT. Dengan izin beliau kita dapat hadir di ruangan ataupun base camp Basonopogo, grup Basonopogo. Mudah-mudahan kehadiran kami di studio Basonopogo dapat menjadi pilihan dari Allah Ta'ala, dan apa yang disampaikan oleh Ketua Grup Basonopogo Roza Rawanto, mudah-mudahan doa yang dipanjatkan tadi dikabulkan Allah SWT. Amin. Kemudian selalu beri salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perjuangan beliau berhasil merubah akhlak manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan peradaban, sebagaimana kita rasakan pada waktu ini. Baiklah Roza, tadi kami mendengar lagu Mak Kandi judulnya. Itu ada sebutlah di sana sawit murah. Iya. Kemudian padi bihut masjid itu. Iya. Ya, kita doakan kepada Allah SWT agar supaya pertanian yang dilakukan oleh masyarakat awak, karena boleh dikatakan masyarakat awak itu 90% lebih barangkali itu adalah petani. Iya. Jadi justru itu kita doakan seluruh wabah pola dan segala macamnya yang bersifat merugikan bagi masyarakat minta dijauhi di alam negeri Nepugobah. Iya. Kemudian juga kepada perantau-perantau awak yang berjuang dalam masalah ekonomi, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah SWT, dan mudah-mudah rezeki dan digatau tung cok-cok yo balik ke Kapuang. Mudah-mudahan pandai pula bagaimana supaya berpartisipasi untuk kemajuan negeri. Kemudian tadi terkait masalah sawit, ya. Sawit itu kalau untuk sementara ini sepanjang yang
kita terima informasi ataupun apa yang telah kita pelajari, sawit itu kalau untuk kondisi kini itu sepertinya ada 3 macam. Ada namanya sawit inti, itu dimiliki oleh perusahaan yang sebagai investor yang ada di TPA. Kemudian ada namanya sawit yang kemitraan, bermitra dengan perusahaan, sehingga sawit yang bermitra tadi itu terkhusus sesuai dengan Permentan nomor 1 tahun 2018, kemudian Pergub nomor 28 tahun 2020, di mana dalam rangka untuk penetapan harga daripada sawit kemitraan itu, sebelumnya itu kami berbilang bersama-sama bahwasanya di dalam rangka penetapan harga itu ada yang kita kenal dengan tripartit. Ya, tripartit itu artinya 3 lembaga yang hadir di dalam penetapan itu. Itu sebelumnya itu ditetapkan untuk rangka penetapan itu 2 kali dalam sebulan. 2 kali sebulan ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15, kemudian 16 sampai 30 atau 31. Begitu. Jadi penetapan harga itu terkhusus kepada itu sawit yang bermitra dengan perusahaan. Contoh plasma ya. Contohnya plasma. Kayak Takwa, selaku ketua. Ya. Ketua Takwa. Itu harga penetapan itu kami kini telah dirubah jadwalnya sesuai dengan Permentan itu 1 kali 1 minggu. Dulu kami coba menetapkan harga setiap hari Selasa, kemudian berubah dari Mei, kemudian kini 3 minggu itu kami setiap hari Jumat penetapan harga. Insya Allah di bulan Juni nanti itu di tanggal 3 di Jumat itu penetapan harga lain. Jadi kita runut masalah tripartit tadi. Tripartit itu pertama ada pemerintah yang diwakili oleh Dispunhut Provinsi Sumatera Barat. Jadi itu penetapan harga itu di provinsi. Nah, di provinsi itu khususnya untuk Sumatera Barat itu ada, tidak salah itu ada 7 kabupaten yang ikut di dalam itu. Ya, yang ada di wilayah Sumatera Barat itu yang sentra sawit ya. Itu ada contohnya kita Pesisir Selatan, ada Solok Selatan, ada Dharmasraya, ada Sejunjung, Agam, Pasaman dan Pasaman Barat. Dia ada 7. Jadi dan ada beberapa koperasi yang bergabung di wilayah Sumatera Barat itu yang bermitra dengan perusahaan. Jadi yang bermitra tadi itulah dapat harga penetapan. Jadi petani yang bermitra tadi bergabung dengan asosiasinya. Jadi petani itu diwakili oleh Apkasindo namanya. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Kemudian ada namanya dari pengusaha. Pengusaha itu GAPKI. GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Jadi itu. Kemudian ada juga dari akademisi yang dia. Kemudian juga ada dari perekonomian Provinsi Sumatera. Jadi pengurus koperasi sekaligus sebagai pengurus Apkasindo untuk wilayah Kabupaten Selatan itu ada masing-masing kabupaten itu namanya DPD, kan Dewan Pimpinan Daerah, dan di tingkat provinsi namanya DPW, Dewan Pimpinan Wilayah Apkasindo Sumatera Barat. Jadi dalam penetapan itu berdasarkan dasar penetapan itu ada invoice ya, ada faktur kontrak jual beli baik di tingkat domestik kan lokal ataupun ekspor. Jadi ada invoice ekspor juga. Di situlah nanti 5 besar ya, 5 tertinggi itulah dijadikan dasar. Kemudian ada juga indeks K. Jadi masing-masing invoice dari perusahaan itu ada indeks. Jadi dalam rangka penetapan itu
ada rumusnya gitu. Itu sifatnya adalah khusus kepada yang bermitra. Kemudian nah itulah kira-kira yang bermitra. Contoh harga sawit mitra ya, kalau kita runut di bulan April sampai 30 April ya, dari tanggal 15 sampai tanggal 22 ya, April. Itu harga sawit 4.036 pakai koma itu sekitar ya sekitar ya 4.036 koma kalau tidak salah kan 21 rupiah di 4.000. Sementara menjelang tanggal 24 itu tanggal 24 itu terjadi kan penetapan minggu terakhir 23 sampai 30 itu harga sawit Gibung 200 ya, Gibung 200 Gibung sekitar 4.200 lebih. 4.200 kata dikit lah lebih dikit ya. Kemudian di bulan Mei itu penetapan harga terakhir petang itu tanggal 14 sampai tanggal 20 petang itu ya, tanggal 19 tanggal bulan Mei ya. 20 itu tuh harga sawit sekitar 3.900 sekian ya. Kemudian turun tanggal 3.200 sekian. Jadi artinya penetapan harga itu kalau kita runut tanggal 24 itu ya 24 April itu luar biasa. Ya. Nah, kenapa waktu itu hingga Siraya contoh ya, Siraya ya. Harga kaca ya. itu menjadi pecah dari 2.000 ya. Sementara harga dari apa yang bermitra yang bermitra Ibu lebih ya, Ibu lebih hanya pecah dari 2.000 ya. Kejadian di tanggal 24 itu banyak korban menjelang lebaran itu pedagang pengempul. Pedagang lah rugi ya. Pedagang pengempul, pedagang membeli. Iya, yang beli langsung ke petani. Kalau yang makan DO, menang. Nampak. Ya. Jadi yang terjadi di tanggal 24 itu saatnya membelanja ada yang 28, ada yang 29. Iya. Kemudian tanggal 23 itu belanja, tanggal 24 nya bawa ke apa? Ke Inkasi Raya. Ke pabrik. Dengan antrian panjang. Iya, betul. Jadi belanjonya dia di apa tuh di tanggal 23 itu kalau juga katanya bawanya 10 ton per mobil. Iya. Bawanya itu sekitar 28 atau 9 juta. Iya betul. Belum termasuk ongkos bracket saudara. Kerugian ya. Belum termasuk ongkos minyak saudara. Kan? Jadi diperkirakan sekitar 30 juta lebih satu mobil. Satu polisel ya. Jadi apa yang terjadi? Di saat antrian panjang, malam itu juga di tanggal 24 itu turun. Turun balik ya? Turun mulai 600. Ada? Ya. 400, turun 300, ya kan? Jadi turun sampai 1.300 rupiah semalam itu. Dengan antrian yang panjang. Jadi rata-rata kerugian petani pedagang pengempul itu sekitar 13 juta per roto. Per roto ya. Coba ya. Itu turun termasuk potongan. Coba yang. Jadi artinya penetapan harga sawit provinsi itu tidak berbanding lurus dengan di bawah. Nah, itu dikatakan yang di luar itu dengan kementerian tadi adalah namanya petani swadaya. Iya.
petani swadaya aku yang menjadi korban dari harga yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan KS seperti Koperasi Nado di wilayah Pak. Iya, iya. Dan itu nampaknya mewabah di Sumatera Barat, khususnya untuk kesempatan itu yang terjadi. Jadi itu barangkali perlu kita perusahaan-perusahaan PKS Nado di Sikogo wilayah Hawak, Iya. untuk pesisir selatan kan kami yang bermitra Bina Warga J2, Ya, Bina Warga. Bina Warga K2 itu KS Utakuas, Pak. Itu yang menjadi tim penetapan di tingkat provinsi. Di provinsi ya. Ya. Jadi dalam hal itu karena perusahaan membuka harga kacau, ya, Ya. harga kacau. Kenapa masyarakat bisa rugi kan gitu? Nah, perusahaan membuka harga kacau, jika misalnya dibukanya 3.000, Ya. maka beranilah masyarakat awak, pedagang awak tuh membeli 2.700. Karena harga kaca Jadi 3.000. bermain di angka 300 rupiah. Iya. Di sini 200 itulah mencari keuntungan. Ternyata Anjlok ya, terjun bebas. Kalau di status aku terjun bebas. Jadi ketika itu menjelang lebaran, ya, menjelang lebaran terjadi kerugian bagi pengumpul itu pedagang pengumpul. Rato-rato ada yang sekali 50 juta, Ya. ada yang 1 juta, ada 6 juta. Pokoknya pengumpul yang membeli itu seluruhnya tekor. Seluruh maraton mana? Menjelang lebaran. Kemudian kenapa itu terjadi? Nah, salah satunya memang ada efek dengan adanya mafia yang bermain, kelangkaan minyak goreng terjadi di itulah tingkat nasional ya. tingkat nasional. Nasional ya. Di mana kebutuhan minyak goreng nasional itu kan rata-rata per bulan itu 190.000 ton per Iya. bulan. Nah, dan 190.000 tadi adalah disubsidi oleh pemerintah. Jadi disubsidi oleh pemerintah. Ternyata yang tersedia itu dasar 60.000 Iya. ton per bulan. Itu pertanyaan kemana lagi? Ya kan? Jadi nanti ada termenang apa? Ada perusahaan PT nanti produksi goreng subsidi itu tadi. Ya. Halo? Minyak goreng subsidi itu tadi mantap. Nah, apa penyebabnya? Harga CPO, ya kan? Ya. Beberapa oil itu kan minyak mentah. Iya betul. Dan dia aku di dalam negeri kan cuma 40.000. Ya. Ya, mungkin ada subsidi dari pemerintah. Sekitar 5.000 ataupun sekitar 3.000 pun ada subsidi dari pemerintah. Namun yang terjadi ketika itu di saat subsidi dilakukan, CPO naik, harganya naik. Subsidi ya. Nah, CPO sedangkan harga minyak goreng dan ialah diolah mengeluarkan kos, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, itu berkisar sekitar 40.000. Ekspor sudah di angka 17 sampai 19.000. Ekspornya. Apa diolah minyak mentah. Belum diolah. Nah, maka banyaklah ekspor CPO daripada produksi minyak Goreng. Ya nyonya mahal juga. Waktunya mau kejual. Diolah lama, harga Ya. 19.000. Kalau diolah untuk tahu Itu minyak penyebab. goreng. Apa kenapa itu bisa terjadi? Kenapa tidak terpenuhi kebutuhan nasional? Nah, ada mafia. Kira-kira kan tertangkap, kan? Dirjen setingkat eselon 1 di Kementerian Perdagangan. Takut sebanyak pegang ketika itu. Sehingga Jokowi pada tanggal 28 Mei 28 April dengan tegas melarang ekspor ya, minyak tetap goreng ekspor. dan turunannya. Ya. Sehingga dengan alasan menumpuklah seluruh tangki timbun Yang ada di Ya. di di pabrik-pabrik seluruh ya. Indonesia.
Jadi tinggi timbun dia ada di apa? Dia di tingkat provinsi kan ada di Padang. Ya. Ya. Jadi Dan Teluk dia Bayu. ada 22 provinsi yang sentra sawit seluruhnya penuh. Karena Jokowi berharap bagaimana kebutuhan minyak goreng di dalam negeri itu terpenuhi. Gitu. Jadi dengan dasar itulah Harga sawit anjlok, anjuran panjang, dan produksi PKS kelapa sawit itu menahan produksi. Yo, tapi tak ada dole. Pelta ada dole. Itu penyebab. Ya, penyebab pertama ya. Nah, maka terjadilah pada tanggal 17 hari Selasa, Mei tanggal 17 Mei hari Selasa 2022. Setelah informasi-informasi yang mau sampaikan, salah satu yang mau sampaikan dalam rapat, ya kan, di provinsi, sampai ke Dewan Pengurus DPW, ke Sindo, sehingga sampai ke pusat dan menyebar seluruh Indonesia. Sepakat pada tanggal 17 hari Selasa, Desa Presiden dari Amerika, kan, Desa Presiden kembali dari Amerika, lawatan Amerika. Hari Minggunya balik. Tanggal 17 hari Selasa itu melakukan demo se-Indonesia. Jadi seluruh tingkat, kan, Apkasindo, seluruh Dewan Pimpinan Daerah dari 146 kabupaten kota, ada sentra sawit dan 22 provinsi melakukan demonstrasi di tingkat kabupaten dan kota masing-masing. Kemudian ada diutus tingkat ke tingkat pusat, itu masing-masing 100 kota kabupaten itu dikirim ke Jakarta. Itu kita mengutus itu dalam Bandar Mas Raya. Kemudian pengurus DPW ikut demo ketika itu. Sehingga pada tanggal 17 itu memang Jokowi tidak malah, tetapi kepala staf kepresidenan Muldoko langsung untuk pendemo mendatangi pendemo, kemudian tuh di Mungko kantor Menteri Perekonomian, kemudian di Patung Kuda di Istana Merdeka terjadi demo, sehingga ditanggapi, maka dapatlah keputusan pada tanggal 23 hari Senin petang, dicabutlah izin untuk dicabut pelarangan ekspor. Pelarangan ekspor ya. Maka pada hari Senin itu langsunglah dilakukan ekspor. Jadi dengan dasar itu, itu dasar. Karena ekspor sudah dicabut, berarti tengkuk timbun tidak penuh lagi. Ya, mulai berkurang. Banyak kosong. Ya kan? Berhubung dengan panen raya, kemudian terjadi antrian dan semacam. Tetapi jujukkah PKS yang ada di Koko? Misalnya Kasih Raya dari Nusa Kaya, itu kan ada dua. Pabriknya kan dua. Betul. 60 ton per jam jual. Satu land. Ini dua land. Ini dua land. 60 tambah 60 120. 1 ton per jam saja. Betul. Nah, kalau kini yang ternyata yang melakukan itu, mungkin dia kena panen raya dan segala macam. Dan harga sawit pun dijatuhkan, termasuk TEO. TEO ya betul. Nah, TEO itu sampai melakukan potongan sampai 25% di tingkat pengempul. Nah, informasi yang kami dengar setelah ada pertemuan pada hari kami, tanggalnya Muldoko, tanggalnya sekitar tanggal apa ya? Tanggal Agoy kami, tanggal apa tuh? Kami ada pertemuan malam tuh. Ini sehingga ketahuan bahasa di TEO itu melakukan potongan yang tidak wajar sampai 25% dipotong. Jadi sedangkan pengempul paling tinggi memotong di bawah itu paling 10%. 10. Ngomong rata-rata 10 kan? 10. Paling 10% yang memotong. Tapi yang terjadi di pabrik itu sampai 25%. Berarti lah di luar punya dah. Cuman ada, ya kan, pertanyaannya kan,
dah dipotong untuk pembesar tapi kan masih panjang. Iya. Kan gitu. Iya. Sehingga sangat mengkhawatirkan bagi pedagang-pedagang awak. Tidak. Iya dah. Berimbaskan kepada petani, berimbas. Jelas. Kalau 25% dari pemotongan, otomatis nanti pengempul dibeli di bawah ke tingkat petani, mungkinlah bisa di atas 10. Itu ya. Ini beli 10 potongan. Secara logika kesehat awak ya kan. Tipunya juga dipotong 25. Kan itu kan tak wajar. Iya. Jadi logikanya apa? Kemudian kalau berdasarkan harga kaca yang ditetapkan oleh pabrik awak dan sekolah, Iya. dasarnya melakukan penetapan itu apa? Sedangkan penetapan harga di provinsi itu berdasarkan tahun tanam, mulai tahun tanam itu, ya sampai umur 20, puncaknya 10 sampai 20, itu puncak harga puncak. Lewat dari 10 itu turun dikit. Nah, sedangkan umur 3 aja petang itu telah 567,13 rupiah. Umur 3 tahun. Mau 3 tahun ya. Coba bayangkan tuh, umur 3 tahun jo lah bagi go 2.567,13 rupiah. Itu di umur 3 tahun. Perusahaan berapa minta? 1.580, 1.570. Di mana dasarnya penetapan? Jadi itulah. Jadi perlu diterkapi. Iya. Imporsi yang nerimo khususnya di Teko ada 3 Iya. pemegang DO. 3. Nah, nanti go ke informasinya melakukan potongan dasar sesuai dengan SPK dan tiket itu 9%. 9% itu yang sesuai Potongan dengan dasar. aturan. Sementara dulu potongan foto kan 5 sampai 8 itu paling tinggi. Itu dibolehkan dalam kontrak. Wajar Ya. kan? Jadi di 2022 kok khususnya itu lah melakukan perjanjian dengan SPK-nya Ya. potongan dasar itu 9%. 9%. Jadi wajar. Itu potongan. Berarti orang awak pun pepegang DO pun tidak memikirkan petani. Iya. Anjalinya legalitasnya mungkin untuk menggugat tuh kurang mungkin kadang-kadang. Kadang tuh nampak yang bodoh ya, bodoh putih pada kita tadi. Dan pertama awak go di Nobuku mayoritas kan lahan sawit loh. Jadi yang pertama sawit itu yang meningkatkan kualitas taruh hidup daging manusianya yaitu harga. Nah, jadi harga kok tadi awak dengar dari ceritanya yang mitra atau berpopulasi sangat luar biasa harganya. Sementara yang untuk wilayah Sumatera Barat, ya. penetapan harga selama kan nampaknya kalah dengan baru. Iya betul. Gua tengok luar biasa. Baru kalah dah. Sedangkan Bengkulu minggu terakhir petang penetapan harganya 2.415. Iya. 2.415 rupiah. Iya, rupiah. Iya. Ya kan? Itu Bengkulu. Gubernur langsung memimpin rapek. Iya betul. Nyosong pemerintah daerah turun tangan. Kan? Nah, jadi SPK yang ditandatangani oleh pemegang DO, ya kan, supplier, ya kita sudah sebut pegangnya, bila terjadi itu perlu ditinjau kembali. Ditinjau ulang ya. Sangat tidak merugikan. Ya. Alasan apa yang menetapkan? Nah, kalau yang menganggap sawit masyarakat kualitas kurang bagus, ya, atau rendemen kurang ada, kan gitu, tidak mencapai target, misalnya kita uji rendemen. Itu pertama. Yang kedua, kalau sawit masyarakat itu kalau dianggap bau mau 3 tahun ya kalau itulah 2.500 bukan harga kacau. Seharusnya ya. Nah, kan itu. Ya. Mungkin sawit kau mau 3 tahun. Ada 12 tahun agak gue nyatu ya. Ada 17 tahun. Ya, gue nyatu ya. Tuh. Ya.
Jadi itu perlu di pressure perusahaan-perusahaan adosko Pak. Iya. Termasuk pembukaan seharusnya berpihak pada masyarakat. Iya. Jangan bermain. Ambo yakin ada permainan. Ya kalau tidak ada permainan tidak mungkin. Oh bukan dengkinya kayo semua tidak. Iya. Lihat jelek ini ikut keberpihakan pada masyarakat. Iya. Ambo sangat tidak setuju. Ya kan? Kalau ini tidak berpihak pada masyarakat. Iya. Bahkan ini tidak dirugikan. Tapi karena mungkin dugaan ada permainan, disitulah makanya tidak adil terhadap masyarakat. Iya. Jadi Itu tidak. dasar. Nah, Ya. kemudian tentu ada pertanyaan dari masyarakat. Ya. Itu sawit sama mitra itu mahal. Itu yang mau tanyakan tadi, dan ambo potong setengah. Ya. Poin dapat dia ambo. Pertama masalah harga. Di yang mitra model plasma harganya luar biasa. Kalau bisa pemodel langkah udah sebagai pengurus di Apkasindo nama ada ya. Jadi ambo sebagai masyarakat mewakili masyarakat kepada pengurus Apkasindo. Pemerataan harga antara plasma mitra dari pihak perusahaan dengan masyarakat swadaya, karena awak bersyukur dengan hadirnya perkebunan dari saya makanya dari mitra kok makanya ada swadaya kan, sebab ada tepek jual bersyukur. Jadi pemerataan harga kok apolkahnya. Yang kedua Pemerataan kelak ya. kita tidak memeratakan, cuman kewajaran. Kewajaran lah. Ada logika. Ya loh, sesuai dengan logika saya tahu. Merata juga sih mati merata dah. Ya. Anak minta bukan kewajaran itu. Ya kewajaran. Berapa persen ya cuma? Ya. Itu permainan. Maksud ambo model koda. Model kan yang swadaya yang apa tadi yang mitra tadi kan ribu sekian taruh 3.000 dulu. Pemodel caranya bisa yang swadaya atau mendekati dari harga tum akan toh. Itu. Itu harapan. Itu yang akan mau sampaikan. Nah, jadi bisakah petani swadaya itu, kebun swadaya itu mendapatkan harga? Iya. Mendekati lah. Ya barangkali bisa dijadikan pedoman Iya. sebagai acuan harga penetapan provinsi. Iya. Nah, itu bisa dijadikan. Atau ini mengklaster kan ko sawit siko kan sekian potongan. Iya. Kalau nyemu, ya kan? Iya. Gue pada itu, tidak ada masalah lah. Kau sawit siko karena letak kualitas uji rendemen gitu. Iya. Adakah tanggung jawab perusahaan itu terhadap masyarakat? Ada. Ini harus memberikan edukasi, harus memberikan pendidikan kepada masyarakat. Dari sawit gaya pembinaan. Pembinaan. Itu ada anggarannya. Iya. Dibina pemodel kualitas dari buah masyarakat. Hanya betul juga waktu itu ada yang berkah. Mengapa buahnya dari masyarakat yang swadaya atau jauh dari bawah buah dari mitra model plasma aku tadi? Karena kualitas. Ya oke. Kualitas kan mungkin Anda panen muda. Ya. Mungkin sawit tak dipupuk dan segala macam. Ya. Gitu. Ya. Itu perlu ada pembinaan dari perusahaan itu. Binaan. Ini memberikan didikan. Iya. Ini memberikan kasih kepada masyarakat. Nah, bagaimana melakukan edukasi? Tentunya kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan petani. Petani mana mungkin lah ada organisasi Apkasindo. Bersama kami akan melakukan demonstrasi di sini, gini. Ya kan? Tentang masalah pemilihan, tentang pasca panen, tentang masalah perawatan, kan itu. Bagaimana merawat sawit yang baik? Kan itu. Itu. Terus ada. Kemudian digandengnya pemerintah atau sebaliknya, pemerintah pun harus peduli. Apa dasar pemerintah peduli? Adanya Kepmen. Kan keputusan permen. Permentan. Nah, ada pergub, peraturan gubernur Sumatera Barat 28/2020. Itu sudahkah pasal-pasal dan ayat-ayat terkandung dalam peraturan itu kan berpihak pada masyarakat swadaya, petani swadaya? Itu perlu dijaga. Iya, di sini naik ada. Nah, jadi artinya sebagai bupati wajib melakukan penguasaan. Karena di tanggal 25 sebelum presiden menetapkan pelarangan ekspor, itulah keluar surat edaran, ya kan, Menteri Pertanian. Kode sunya dari dari
Sudah, tak, itu tanggal berapa itu? Kan itu setelah itu tanggal 22 kan? 20 Mei Nah, 2022. itu saat akan dilakukan pencabutan larangan. Ya, Nah, surat edaran Kementan dari Disbun, kan? ya, Kepala dari Dirjen Bun, ya, Direktur Jenderal Perkebunan ya, Republik Indonesia, itulah mengeluarkan surat edaran. Salah satu poinnya, PKS yang ada dilarang menurunkan harga sepihak. ya betul. Tak boleh. Ya. Itu dari Kemendak kan? Itu dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Yassin Limpo. Di sini mau baca dikit Kementerian Tak. nomor 101 KB 020 M 5 2022 20 Mei 2022 lampiran hal percepatan penyerapan tandan buah segar TBS kelapa sawit. Yang terhormat Gubernur, Bupati, Wali Kota sentra sawit di tempat, sehubungan dengan pengumuman Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2022 tentang pembukaan kembali ekspor minyak goreng yang akan diberlakukan mulai tanggal 23 Mei 2022. Bersama ini kami mohon bantuan saudara Gubernur, Bupati, Wali Kota sentra sawit untuk segera mengirimkan surat edaran kepada seluruh pabrik pengolahan kelapa sawit PKS untuk melakukan percepatan penyerapan TBS kelapa sawit per kebun dengan harga yang telah ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS kelapa sawit tingkat provinsi. Harusnya menetapkan sesuai dengan harga provinsi. Seharusnya. Berarti mengapa masih lanjut di baca habis dulu tingkat provinsi mengaju pada Permetan 01 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan agar memberikan ada teguran, peringatan atau sanksi kepada perusahaan PKS yang melanggar ketentuan pemetaan 01/2018. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara. Ucapan terima kasih dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo, tebusannya koordinator bidang perekonomian. Jadilah ada aturan. Betul kan? Itu surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian. Ya, Pertanian. Jadi PKS yang melakukan pelanggaran terhadap yang tidak berbanding lurus dengan penetapan harga di provinsi, itu Bupati dan Gubernur berhak menegur. Kan? Kenapa? Jadi kan itu pertanyaannya. Jadi sanksi. Enggak seru ya. Jadi kan tersebut sanksi. Apa salah satu sanksi? Bisa stop, bisa tutup, saya cabut izin. Itu. Nah, apakah perdugaan masyarakat terhadap pemerintah daerah baik kabupaten atau provinsi? Enggan melakukan teguran, enggan melakukan ketegasan. Ada sesuatu? Pertanyaannya? Jadi tanda tanya Dewa. Cuman baru pertanyaan. Masih jadi tanda tanya. Atau memang, kan? Gubernur atau bupati belum tahu tentang masalah itu. Atau sudah sampai ke coba. Enggak ada yang ngeleleh komentar. Sudah sampai dah. Suratnya harusnya diteruskan kepada PKS itu. Nah itu. Itu dasar. Sesuai dengan harga penetapan yang dilakukan oleh Provinsi Sentral Sawit. Sesuai dengan ketetapan provinsi itu diperintahkan oleh Menteri Republik Indonesia. Berarti kalau awak sebagai warga negara Republik Indonesia punya usaha di negara Republik Indonesia harus taat dengan aturan di negara Republik Indonesia. Kemudian kuning kearifan lokal. Betul. Khusus untuk wilayah Hawa, Nepogo, Tapan, Bunang, Selaut dan petani-petani kita yang berbagai yang ada di wilayah pesisir selatan. Nah, seharusnya menikmati yang telah ditetapkan di provinsi. Betul. Kemudian masalah harga kaca sebenarnya dalam aturan menteri tidak ada. Tidak ada istilah harga kaca, yang harga penetapan. Harga ratu ada penetapannya. Penetapan itu
itu dasarnya. Yang dikeluarkan oleh pihak provinsi. Oke lah kalau dia mereka menganggap kualitas kurang baca dan teman kurang baca, boleh kan survei, ya kan? Itu kan uji, Iya, ya kan? iya. Uji bahwa rendemen yang Ah. dilapor kan Iya, gitu. betul. Seperti itu. Ya, Itu dicek. yang tidak dilakukan. Nah, barangkali melalui studio Bosono Pugo Iya. mudah-mudahan didengar Iya. oleh Menyampaikan pedagang aspirasi awak, awak. didengar oleh Bupati awak dan Gubernur awak. Iya. Ya, jadi dalam apa yang kita rasakan pada week ini, ya, Ya. merujuk kepada SPK yang baru ditandatangani oleh pemegang DO. Ya. 9% ya, Ah. potongan dasar yang dilakukan di pabrik itu sangat tidak manusiawi dan tidak Tidak masuk wajar akal. ya. Jadi SPK itu perlu ditinjau. Tuh. Jadi 9% tadi berimbaskah kepada petani? Jelas berimbas. Iya, Sebab pedagang tidak mungkin mau rugi. Iya. Tak mau rugi dah. Ini mengadah tidak mungkin dong. Nah, jadi kalau ditetapkan standar 9% potongan dasar, Ya. otomatis nanti tidak pedagang pengempul mungkinlah dateh 10, mungkin dateh 15 yang melakukan potongan dulu. Ini belum dah. Awak sepuh kosta lo dah. Lah banyak nan ada pertanyaan dari senak-senak awak ya lah gua. Gua coba tengok style. Memang enggak paneh seran apa enggak seru. Kalau masalah sawit kok masalah hajat orang banyak. Memang enggak seru. Jadi bersapa dulu lah yang ala bagabung dengan live di studio Bosono Pugo. Mudah-mudahan dengan kehadiran akanda kita, tokoh kita didengar oleh pemangku kepentingan dan jabatan daknya. Ada Radiantoni, selamat malam. Pak Wali, Pak Wali Indrapura, Edi Fitri, selamat malam. Anita Purwaningsih, Komuko, selamat malam. Tete. Lanjut di Siko. Ada Imawati, selamat malam. Aindri Rantau, selamat malam. Lanjut Andi Liberty, selamat malam. Indra Amriadi di Padang hadir dah. Semoga GBN sukses terus. Amin. Ada Yosi Rustina Batam hadir. Selamat malam Batam. Selamat malam Jen Suardi, selamat malam. Lanjut di Singko ada Dodi Aurel, anak Sepo nan maning ke sana. Jadi anak dari Leni Jen anak di Serbo di Kapal Benda di sahabat Gemuko rumah Wali Nagari Kudo-Kudo. Ada Henry Eriko, selamat malam. Lanjut di Singko Jumi Jumi ikut termasuk sawit ya Pak Jumi. Banyaknya postingan tentang sawit Pak. Widya Wiang, selamat malam. Lanjut di sini ada Helmiati Batung hadir, selamat malam. Ada Sudi Henry, Ami Tanjung Medan, mantap ketua katanya. Lanjut di sini Asnida, Siral Nopri, Siral malam tadi dari Siko. Lanjut ada Agus Ril, Andra Putra, Transat, Rahul Lao, selamat malam. Roza katanya. Ali Makim, mantap ketua, salam Samoda Tapson ketua. Itu dapat salam dah. Iya Liman Hakim. Lanjut ada Melkomel Aceh, selamat malam Aceh. Lanjut di Siko. Wali Nagari Puncak Renah Jati, tahu dah tak? Wali Nagari Puncak Renah Jati, Lubuk Ketuang, Lubuk Ketuang kok ke rumahnya Jamaran Caniago. Lanjut, ya Zainuddin Awe, Rahul Lau, selamat malam. Tama dan Tamara, Bangko, selamat malam. Malam Bang Roza, salam semua tu dalam studio Bang, ya sama-sama. Ada Oyeng Aje. Mungkin itu yang nampak di layar ke bawah yang laba gabung. Terima kasih banyak sanak-sanak laga yang laba gabung di situ membahas tentang sawit dikit karena kanda aku adalah bagian dari Apkasindo yang mencelit di posting penetapan harga TBS Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan dengan beliau kok dapat memperjuangkan hajat orang banyak di Nopuro kenanya.
sanak-sanak awak mayoritas 90% bukan buku hidup dari sawit. Kalau sawit lah murah jo goreang-goreang ada lakung dah. Nah, bayangkanlah. Tapi kalau kau sawit pula mahal, Fortuner testa tibo. Kan nikmat. Kalau seandainya itu yang berhasil. Jadi awak lanjut ke daerah, awak tambah dah mungkin apa tentang tadi pemancaronyo langkah ke depan. Contohnya ke Niko kan sebenarnya lah rasi umum ada. Jadi langkah ke depan yang pertama pemerintah harus tegas. Ya. Sesuai dengan regulasi yang sudah ada dan juga ada instruksi dari Menteri Pertanian tadi. Ya. Itu harus ditegaskan oleh gubernur, ya, Bupati, ditegaskan wali oleh kota. Wali Kota Sentra Sawit. Ya. Seharusnya itu ada ketegasan. Ya. Khususnya untuk Pesisir Selatan, Bupati Pesisir Selatan, ya kan, seharusnya sudah melakukan pressure Tidak. dan itu meneruskan Juga. surat ke Menteri Pertanian itu kepada PKS yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Iya. Itu pertama. Ya. Lanjut. Yang kedua, pihak PKS, ya, kita harapkan tindakan yang semena-mena dilakukan itu tolong ditinjau kembali. Iya. Kemudian kepada pemegang DO, Himbauan kepada himbauan kepada pemegang DO himbauan. yang telah menetapkan potongan dasar 9% itu sangat tidak wajar dan sangat tidak masuk akal. Iya. Jadi itu perlu SPK-nya tinjau kembali. Iya. Seharusnya pemegang DO walaupun bagaimana secara tak langsung itu telah berhubungan dengan masyarakat. Iya betul. Nah, tidak sedikit pemegang DO itu memberikan DO-nya kepada masyarakat, pada pedagang pengumpul. Iya. Kemudian ia dapat keuntungan, sementara pedagang pengumpul, ya, kalau kini itu boleh kecilkan mengesai. Ya. Apakah rela yang menculik pedagang-pedagang itu acu mendetung? Yeah. Kalau mendetung pemegang DO sangat tidak manusiawi. Itu pertama. Yang kedua. Yang ketiga lagi dah. Ya. Awak tentu mengojo ya. Iya. Bahasa kualitas yang diminta perusahaan. Oke. Iya. Tapi kita harapkan perusahaan melakukan edukasi, melakukan peninjauan dan pembinaan. Nah, itu jangan sebenarnya aja kalau mak dinya aja di situ. Kan gitu. Iya. Kemudian nasib petani swadaya sangat mengiriskan dengan harga yang dibuat di pabrik Ada PKS yang ada di Lupugo lah ya. Ya, Lupugo Tapan Lunang Lunang Selatan. Lunang Jati ya. Nah, jadi lanjut. Jadi kalau temu semacam itu so wak mencoba lul ya. Iya. Nah, seharusnya perusahaan menetapkan harga sesuai dengan instruksi daripada Menteri Pertanian tadi. Tidak berdasarkan sebagai tolak ukur untuk penetapan harga itu berpatok kepada, ya kan, harus berpatok kepada harga penetapan provinsi. Provinsi betul. Nah, itu patokan. Di dalam harga penetapan kan ada tahun tanam di sini. Ya. Nah, berapa tahun tanam yang dikendak di perusahaan kau? Apakah 8 tahun? Apakah 10 tahun? Oke, 10 tahun tidaklah. Kau ambil je barangkali 8 tahun. Ya. Wajar. Ya. Buat sawit nado segini kau, pabrik yang berdiri sejak tahun 2000 pek dulu ya. Iya. Nah, itu sampai ni lah aku mau sawit awak mulai menanam tahun 98 orang mulai sawit. Minimal kalau mau sawit yang awak kau 7 tahun kate kalau. Jadi kalau umur 8 itu lah mereka angkut 1000 nyembuhkan harga kacau seharusnya. Kan gitu. Ya. Jadi makanya barangkali banyak kita tekankan kepada pemegang berpihak kepada masyarakat, termasuk perusahaan juga harus mempertimbangkan bagaimana masyarakat apa. Jangan terjadi nanti ya lata-lata tekan yang malah buang mah. Ya. Apa beraninya menjamin pabrik-pabrik itu nanti aman sekali? Ya. Betul ya dia. Lapa tekan betul barang. Jadi kemudian itu perlu kita tekankan kepada pihak perusahaan. Jadi bisakah petani layak mendapat harga penetapan itu? Itu pertanyaan. Kelompok menjawab bisa.
Bisa ada ya. Tapi apa syaratnya kan itu? Ya tentu ada syaratnya. Nah, ada syaratnya. Syaratnya adalah petani-petani awak itu harus terlembaga. Apa cara terlembaga? Artinya harus membuat kelompok-kelompok. Buat kelompok-kelompok dan bergabung dengan koperasi yang sudah ada atau membentuk koperasi baru. Iya. Kelompok pedagang sawit, kelompok petani sawit. Ya. Kelompok pedagang petani lah petani sawit. petani, Kalau kini ya. kakak Bakasindo. Ya. Jadi petani-petani tadi mungkin ada 10 kelompok, 10 orang dalam satu kelompok misalnya kan. Ya. Sudah itu kelompok-kelompok tadi bergabung dengan Apkasindo. Ya. Nah, kalau jelas bergabung dengan Apkasindo, nanti bisa masuk sebagai tim penetapan di provinsi. Itu caranya. Jadi kalau seandainya nanti masyarakat mau bergabung membuat kelompok, kemudian apakah membangun koperasi baru, Ya. ya dah, atau bergabung dengan koperasi yang sudah Ya, sudah ada. Ah? Ya, terbetul. sampai harga penetapan. Nah, di dalam hal itu tentu di saat kita menutup hak, Iya, itu iya. ada kewajiban. Iya betul. Ada hak, ada Itu ada kewajiban. kewajiban. Kalau hak jual itu tidak Hak mau. itu antara lain harga dinaikkan, Ya. ya kan? Nah, Artinya potongan dikecilkan, ya. ya kan? Potongan kecil, harga naik, itu kehendak petani. Ya. Nah, apa kewajiban petani? Tentu aplikasi ataupun manajemen yang Ya. dilakukan oleh perusahaan itu Harus dipenuhi. harus Ya. Apa salah satunya? Ya. Misalnya panen tidak boleh muda, dah. Jadi Harus dikit. panen masak. Bu betul dikit dah. Nyo kadang kalau dipanen masak betunya dikit habis. Hah? Salah. Kan itu. Jadi artinya kalau kita biasa panen masak, Ya. pertama sawit kita terawat. Ya. Kalau sawit biasa dipanen muda, Rusak ya. rusak. Kan itu. Nah, lah. Ya. Kemudian kalau kita panen muda, tentu kualitas bawah rendah, Ya. rendemen awak rendah. Otomatis nanti oke potongan dikecilkan. Ya. Berakibat nanti kalau tidak memenuhi standar terus setir. Itu ya. Setir tidak aku lihat. Uang dia cuma Buang dia kan. mau. Iya. Kan itu. Kemudian ada juga tingkah laku yang tidak baik. Atau pengumpul bondo-hondo, lagi ada hujan sawit apa basah. Siram ya. Basiram ya. Kecuali hujan ya, yang penuh jalan basah ya. Kan? Hingga disitulah yang menutup potongan tadi. Alasannya seperti itu. Nah, kemudian pernah dulu, pernah juga megang depo. Ya. Itu kami dulu pernah musyawarah. Tidak disiram. Ya. Perusahaan tak ulah siram tak pas siram potongan banyak tuyul. Ya, ini semua ya nabi siram ya. Itu disiram terus di masyarakat. Ya, Jadi itulah. pengusaha pun harus disiplin juga. Kan gitu. Iya. Nah, tentu saya plasma tak pernah disiram. Itu potongan paling tinggi tengah. Ya kan? 3 P itu paling tinggi. Jadi intinya model. Jadi artinya nanti kan setelah ada kelompok tentu kita sesuaikan dengan manajemen yang ada di sini. Iya. Nah, siapakah yang bertindak melakukan itu? Tentu stakeholder yang ada, mulai dari camat, ya, Pemerintah mulai daerah, dari sampai kawan seluruh lini lah. seluruh lini termasuk barangkali kerapatan adat. Iya. Bagaimana menyatukan masyarakat itu, membuat kelompok, membuat koperasi, Iya. atau bergabung dengan koperasi baru, Iya. supaya dapat penetapan harga. Ya. Nah, di sini nanti kesejahteraannya awak. Jadi intinya gini kok, awak ingin menyuarakan sesuatu tidak bisa sogang ada. Harus mempunyai wadah kelompok. Dengan kelompok mudah-mudahan aspirasi atau apa yang akan awak sampaikan itu didengar, terkoordinir dan didengar. Karena dalam sebuah kelompok itu nanti kan ada yang namanya badan hukumnya, legalitasnya. Jadi berbadan hukum punya kekuatannya. Salah satunya kan mungkin kelompok-kelompok itu Iya. disahkan, Iya. disahkan oleh wali negeri. Iya. Itu bisa. Setidak-tidaknya kan. Salah tingkat Iya. wali negeri kan disahkan Iya. kelompok-kelompok. Kalau diakui di pemerintah. Kelompok Pak. Ya. Berarti bergabung dalam sebuah koperasi. Nah, koperasi menggabungkan diri kepada Apkasindo, Iya. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Sawit. Indonesia. Itu akunya yang mengkoordinir seluruh kelompok. Kalau laba gabung kepada Apkasindo, nanti diundang rapat penetapan. Iya. Jadi bisa bahwa dia ada apa? Bisa. Tak cerita di lepo Jawa ada kau Oh, mau jodoh. modelkan
lah. Kau nyalah, kau Ya. bodoh. Itu. Ini salah lah kan doa lah, mak. Kalau kesalahan dari tidak boleh dah. Awak Salah, gini. Ustaz, salah. Ya. Kini kau ada cari kesalahan dah. Awak mencari pemode najelianan. Kini kau ada awak bahas sawit. Sebenarnya banyak yang mungkin bahas jo akan awak kau tentang tradisi, tentang yang lainnya. Tapi awak dibahas sawit. Jadi pemode cara petani sawit di Nobugo kau dapat nikmat yang luar biasa daknya. Itu harapan awak. Ada sebuah tambah? lain. Ah, ya. Ada sebuah lain. Ya. Ya. Kenapa harga sawit di tempat awak seakan-akan akan dimonopoli? Betul. Karena tidak ada persaingan. Persaingan PKS awak, ya. Nah ada kini cuman 1, 2, ya SJL, Siko, Teo, Kalau Stereo Group, Iya. Datu yang di Tapan, Tapan, swasta, ya. Datu di Kolej Sabta. Sabta telah ada perbatasan. Sedangkan Muko-Muko, Iya. wilayah yang baru mekar, itu 13 PKS. Keuntungannya yang pertama harga sawit melonjak. Yang kedua Retribusi. penyerapan tenaga kerja. Retribusi untuk Ya. pemerintah daerah APBD ya. masuk APBD Iya, iya, dalam betul. apa PAD. Jadi banyak keuntungan di situ. Iya. Kemudian harga bersaing. Nah, itu jadi artinya seluruh itu harus terjawab. Ini semua jatuh ke Pinang di Bandai mana. Jadi harus sistematis. Ya. Kalau banyak toke itu tuh sebutnya beli itu tuh masuk boleh pak di daerah gua gitu di tempat ya kan tuh telah kira-kira. Jadi mungkin bu awak sapulah dulu di kilo dah. Ku awak sapu nak buku bakal buang. Di siko. Pak Wali Puncak Renado Jati, Pak Adik Ketua ada buat kandang Ketapson sukses selalu. Saya Pak Wali Jamaran. Ya, Pak Wali lama sampaikan Pak Wali. Lanjut. Nah, salam sukses dari Puncak Renah Indo Jati. Lanjut di sini dong. Hari ini Alang Riba. Bu Ben Pamanan. Selamat malam Ketua. Salam untuk Cik Tapson. Mau dah bisa hadir di studio sedang di Penan kini. Dan Pamanan. Dia sedang di Penan. Kebetulan beliau ko bendahara pula di grup Pasono Pugo. Lanjut ada media pastel. Lanjut di Siko Nia J Transat. Ada Zal, selamat malam. Lanjut Yosi Rosina tadi ya Batam. Mungkin itu yang nampak. Mungkin awak lah mulai sampai di penghujung acara. Sebenarnya panjang kalau dibahas, mungkin tidak selesai malam ini. Jadi awak mengingat waktu juga. Lah jam sepian jam 11 ya. Awak coba lah kena kakak anda awak kosni. Jadi penutupan jadi intinya tadi masalah sawit perlu kini kok pengertian dan kebersamaan itu intinya karena tidak jalan jadi ada kan tuh. Jadi kalau untuk acara awak pada malam ini mungkin cukup sampai di situ dulu masalah harga sawit. Nanti mungkin bisa lanjut di lain waktu atau mengajak dari Apkasido yang lainnya nanti sangat banyak yang lainnya dan kegiatan-kegiatan lain. Harapan ambo kepada sanak-sanak lagaloa dan kepada kakanda awakku berjuang terus daknya demi Indrapura supaya Indrapura ko dak tertinggal. Setidak-tidaknya awak setara Indrapura ko dengan wilayah lain daknya. Kenapa tidak? Awak ko negeri dolar kecil bang dulu. Ambo tu cengah dolar ko besok di Amerika kini kok model ko. Jadi mungkin karena krisis kepercayaan dan ingin tak bahagia nanti ada nanti singgung pakai bayar awak ngecek ko di aku ada. Awak tidak menyinggung orang lain, awak cuma ingin maju Indrapura ko maju. Jadi gini mungkin cukup sampai di situ dulu. Awak cukup dulu dengan awak coba dengan lagu enggak 2 buah. Sebab tu cek tadi kakak awak kurang seni. Mudah-mudahan nanti ada lagu ciptaannya tu bisa dirilis dan bisa grup Pasono tetap menayangkan nantinya. Jadi kalau itu mau tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk acara lagu balik.
Kok kayo langsung anong tantu denay matinta usap tuan guru asal ko denay hanya tinggal saja. De adora di sana sa kampung sa pamahinan sama sepuluhnya manto tapi lama tua lama yang datang sampai rangkuangan apa kuno kaya balinda punya orang punya awal jauh dari sana dialah hendak tapi asal bakudi aku no dalam nagari kok kayo lasuran anong tantu denay maminta usah tuan guru asal ko denay hanya singgah saja. De adora sudut sana sa kampung sa pamahinan sama dulunya manto tapi lama tua usalan kayo tuan panggakan lama yang datang sampai rangkuangan apa pulang kayo balinda punya orang punya awal jauh dari sana dialah hendak tapi asal putih baguno dalam nagari apa kuno kayo balinda punya punya awal jauh dari sana dialah hendak tapi asal putih baguno dalam nagari.
Ku rela berkorban. Cuma kamu siapa aku cinta, kasihku sayangku pujaanku. Janganlah janganlah kau tinggalkan diriku. Mana mungkin hidup tanpamu, belayan kasihmu ku dambakan. Tak mungkin ku hidupkan dirian. Seribu cinta yang datang adalah Tuhan. Hanya satu ku harapkan, dirimu seorang. Sejengkal tanah yang hilang adalah ku genggam. Itu pula cintaku akan ku pertahankan sampai langit pun menggaliku, atau bumi pun menggalikan. Mana mungkin hidup tanpamu, belayan tanganmu ku dambakan. Tak mungkin ku hidupkan dirian.
Mana mungkin hidup tanpamu, belayan kasihmu aku dambakan. Tak mungkin ku hidup sendirian. Gunggo pernah menjadi juara 2 tingkat 3 kabupaten Kerinci Hukum Selatan. Satu. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Cinta aku tak punya, kekasih pun tiada, semuanya telah pergi. Tak tahu kemana, hidup terasa kaku, bagaikan angka satu, merana ini merana. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Ingin rasanya diriku bercinta seperti dulu, tapi ku takut gagal lagi. Kemana harus kemana, diriku membuang sepi yang selalu menyiksa diri. Apa ku relakan begini? Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri.
seperti dulu, tapi ku takut gagal lagi. Aduh, kemana harus kemana, diriku membuang sepi yang selalu menyiksa diri. Atau ku relakan begini, masak sendiri, makannya sendiri, baju sendiri, tidur pun sendiri. Cintaku tak punya kekasih pun tiada, semuanya telah pergi, tak tahu kemana. Hidup terasa kaku, bagaikan angka satu, merana ini merana. Masak sendiri, makan sendiri, kita Abdul Sawal, Pakar Rakyat Gestapan, salah satu tokoh masyarakat Nopuwo.
Hingga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa diriku, hanya insan biasa. Sungguh aku tiada mampu. Salahku juga karena jatuh cinta, ikan sepertimu yang tiada. Seharusnya aku berikan diriku tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Diri ini dapat merubah bumi yang mengerti menjadi permadani seperti cinta yang kau ucap dalam janji cinta. Hingga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa diriku, hanya insan biasa. Semua